Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video ini kami akan membahas tentang perilaku bisnis yang dianjurkan. Bersama kami dari kelompok 1, Muhammad Akbar Tanjung, Syarmila, Arjuan Amirullah, dan Nur Ramadhani. Sebelum kita lanjut, tahukah kalian apa itu perilaku bisnis? Jadi, yang dimaksud dengan perilaku bisnis yaitu sebagai perangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berrelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Lalu, apa saja perilaku bisnis yang dianjurkan? Yang pertama yaitu bersikap jujur. Dengan kejujuran, pengusaha akan mendapatkan kepercayaan dari pelanggannya. Sifat penuh kejujuran juga dapat dilihat dari kesesuaian harga yang dibayarkan dengan timbangan. Dalam berbisnis, kamu dilarang untuk berlaku curang dengan menambah atau mengurangi timbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mutaffifin, "Celakalah untuk orang yang tidak jujur, yakni orang yang jika menerima takaran dari yang lain, mereka meminta dicukupi, dan jika mereka membuat takaran atau penimbangan sesuai bagi yang lain, mereka mengurangi." Dan yang kedua yaitu tolong-menolong. Pelaku usaha sudah seharusnya tidak hanya memikirkan keuntungan semata, namun harus memiliki perilaku yang ta'awun atau tolong-menolong dalam hal kebaikan, terutama dalam usaha, misalnya dengan mengadakan promosi yang keuntungannya digunakan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Jadi, tidak hanya memikirkan duniawi tetapi juga mengutamakan akhirat. Tidak hanya mendapatkan keuntungan usaha, perilaku tolong-menolong dalam berbisnis juga mendatangkan keberkahan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan orang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat." Ketiga yaitu tidak menumpuk harta. Menumpuk harta dalam hal ini adalah menimbun barang-barang yang akan dijual sehingga nanti bisa dibeli pelanggan dengan harga tinggi. Cara berbisnis seperti ini sangat tidak dianjurkan oleh Rasulullah, sebab lebih banyak menciptakan kerugian kepada orang lain. Bisa dibayangkan bahwa ketika terjadi penumpukan barang, pelanggan yang membutuhkannya akan sangat kesulitan untuk mendapatkannya. Yang keempat yaitu barang yang dijual harus halal. Barang yang dijual harus halal dan suci, jadi bukan barang-barang terlarang yang bisa mendatangkan keburukan. Adapun barang-barang haram yang tidak boleh diperdagangkan menurut sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya Allah melarang bentuk usaha miras, bangkai, babi maupun patung." Hadis riwayat Jabir. Yang kelima, bersaing secara sehat. Tidak boleh mengejek atau menjelek-jelekan usaha orang lain supaya pelanggan membeli terhadapnya. Hal ini sudah diterangkan secara jelas dalam hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seseorang di antara kalian menjual atau memiliki tujuan menjelekkan apa yang dijual yang lainnya." Hadis riwayat Al-Muttafaq Al-Faih. Kamu bisa menjadi lebih unggul tanpa berusaha mengejek usaha orang lain, misalnya dengan fokus memperbaiki kualitas produk dan pelayanan terhadap pelanggan. Dengan begitu, bisnis kamu akan menjadi semakin laris manis. Dan yang keenam yaitu transaksi jual beli tanpa paksaan. Jadi, baik penjual maupun pembeli harus sama-sama ridho. Jangan terlalu memaksakan kehendak agar orang-orang membeli usaha kamu. Oleh sebab itu, pastikan kamu berbicara dahulu dengan pelanggan sebelum membuat kesepakatan jual beli. Lakukanlah negosiasi hingga mencapai kata mufakat di mana kedua belah pihak telah setuju. Hal ini juga telah diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai orang-orang yang beriman, tidak boleh bagi kamu saling memakan harta sesama melalui jalan yang batil, kecuali melalui cara usaha yang saling suka di antara kamu." Quran Surah An-Nisa.
Ketujuh, pandai melihat peluang. Kamu pun bisa meneladani sifat ini dalam berbisnis. Coba untuk lebih peka terhadap permasalahan di sekitar, lalu berikan bagaimana cara memanfaatkan peluang tersebut untuk membuka usaha. Namun pastikan peluang tersebut digunakan untuk hal-hal yang baik, misalnya bertujuan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Yang kedelapan, memperlakukan karyawan dengan baik. Nabi Muhammad SAW menganjurkan para pengusaha untuk berlaku adil serta membayarkan upah karyawan dengan layak. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah pada karyawanmu sebelum ia keringatnya." Maksudnya adalah pemilik bisnis dilarang untuk menunda-nunda pemberian upah kepada karyawan. Dan yang kesembilan yaitu menerapkan nilai syariah di segala aspek. Dalam hal ini, seluruh kegiatan usaha harus dijalankan berdasarkan syariat Islam dengan berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ketika kamu menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam dalam berbisnis, maka usaha kamu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisnis kamu juga akan semakin berkah sebab telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama menjalankannya. Itulah tadi penjelasan mengenai etika bisnis yang dianjurkan. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.